sebelum mulai kita doa dulu ya. Kan untuk siapkan dulu. Rianto, silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini Bapak lihat masih ada yang loyo. Oke, Len udah sembuh, Len? Kemarin katanya kamu sakit ya? Halo, Leni. Masih sakit, Len? Masih sakit, Pak. Iya, masih sakit, kenapa dipaksain sekolah? Padahal izin aja udah. Takutnya makin parah gitu. Oke, udah mudah-mudahan Leni cepat pulih kembali ya. Tapi apresiasi sekali hadir ya. Ya, karena Leni rajin ya, jadi ya gitu walaupun sakit ya tetap semangat. Oke, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Betty Ramayani. Hadir, Pak. Yang kedua Dewi Oktariani. Yang terakhir 10 Siti Maimunah. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oh, ada izin ya tadi ya? Siapa? Si ini ya? Dewi Okta, Bu. Pak. Oke. Oke, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pelajaran kemarin ya tentang pesawat sederhana. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang biologi ya, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi darinya. Oke, untuk KD-nya sendiri yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, itu untuk pengetahuannya ya. Untuk keterampilannya nanti kalian menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan tumbuhan. Oke, sebelumnya Bapak pengen bertanya. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian, lingkungan sekolah kita nih. Kenapa sih walaupun tidak hujan, nah tumbuhan itu masih bisa bertahan hidup gitu? Masih bisa tumbuh dengan sehat gitu. Ada air di dalam. Punya akar yang menyimpan air, Pak. Cadangan air, Pak. Oke, betul. Ada cadangan air. Cadangan air betul. Jadi ada akar yang menyimpan. Kenapa, Siti? Suka disiram. Suka disiram. Tadi Bapak kan nanya tanaman itu nggak disiram ya? Tanaman liar itu gitu. Oh iya. Oke, jadi jawabannya betul semua ya. Jadi tumbuhan bisa bertahan hidup karena dia punya akar ya yang bisa menyimpan air. Oke, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang tanaman ya di kelas 7. Mungkin kalian juga sudah pernah tahu ya di kelas 7 materi tentang klasifikasi tumbuhan. Oke, siapa yang tahu tumbuhan itu dikelompokkan menjadi berapa jenis? Tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh, Pak. Oke, betul. Istilahnya apa kalau tumbuhan berpembuluh? Kalopita. Kalau yang tidak itu yang tak berpembuluh ya. Kalau yang berpembuluh apa? Coba Bapak tanya dia. Apa ya? Kalau misalkan yang tumbuhan berpembuluh itu istilahnya apa? Tumbuhan berpembuluh Tracheophyta bukan ya, Pak? Ya, betul. Pintar, Tracheophyta. Jadi masih ingat ya materi di kelas 7. Oke, untuk tumbuhan berpembuluh sendiri ini contohnya apa? Coba Bapak tanya Dewi Purna. Tumbuhan berpembuluh. Tahu nggak? Yang tumbuhan berpembuluh contohnya. Punya biji ganda ya, Pak? Biji ganda. Yang dikotil. Ya, betul ya. Tumbuhan berbiji ya. Terus apa lagi? Tumbuhan paku, Pak. Masuk nggak, Pak? Oke, pintar. Paku-pakuan ya. Jadi
paku-pakuan dan tumbuhan berbiji itu termasuk tumbuhan berpembuluh ya. Tapi tumbuhan berbiji juga bisa dikelompokkan lagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Oke. Kalau biji terbuka itu istilahnya apa? Coba Bapak tanya Rianto. Itu apa toh? Apa ya Pak ya? Lupa lagi Pak. Ya, nggak belajar ya. Kan Bapak sudah suruh sebelum belajar Iya, kalian Pak. lihat dulu materinya. Punya HP kan toh? Iya, cuma ini kemarin nonton Tanya lagi. kan Pak. Ya gimana sih Bapak kasih buku juga. Siapa coba Betty, Pak Bet. Kalau tumbuhan berbiji terbuka tadi Bapak apa istilahnya? Apa ya Pak ya? Monokotil bukan Pak? Berbiji terbuka. Berbiji terbuka apa Pak? Gimnospermae. Ya betul, Gymnospermae. Ya, itu yang Oh iya benar. terbuka. Satu lagi apa? Angiospermae. Angiospermae. Ya, Angiospermae atau biji Saya jadi inget Pak. Oke, jadi nanti khusus materi ini kita akan lebih fokus mempelajari tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Oke, untuk lebih lanjut lagi, nanti Bapak mau tunjukkan tentang video ya. Video tentang, nanti kalian analisis video ini, nah nanti kalian deskripsikan ya. Oke, bentar. Di sini Bapak ada PPT ya. Nah, kelihatan udah? Ada, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Udah Pak. Oke, nanti Bapak jadi ini ya. Mute ya, biar kalian cuma mengamati saja. Ada videonya? Belum muncul, Pak, videonya. Belum muncul Pak. Halo? Belum ada, Pak. Sudah muncul? Muncul. Oh, Bapak harus stop sharing dulu ya. Stop sharing. Saya
Halo? Ya, Pak. Sudah di Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, nah nanti kalian coba identifikasikan masalahnya dari video tersebut ya. Coba sebelumnya dari video tersebut, ada nggak pertanyaan yang terbersit dari kalian itu? Coba jawab boleh, Pak. Boleh, Betty. Itu kan dari video kan aliran sungainya deras ya. Itu kenapa tanah di pinggiran sungainya tidak longsor? Oke, itu dari Betty. Ya, Terus yang kedua dari siapa lagi? Saya Pak, kenapa pohonnya nggak tumbang Pak? Oke, kenapa Airnya pohonnya deras nggak banget. tumbang? Siapa lagi? Kita kumpulkan dulu ya yang pertanyaan itu. Assalamualaikum Pak, maaf telat. Waalaikumsalam. Kenapa, Tadi habis, Dew? tadi habis makan bakso Mang Adul, kebanyakan sambal mules Pak. Maafin ya Kebiasaan Pak. kamu, Dew. Ya, Nanti maaf dipanggil ya, BK Pak. lagi ya. Jangan. Jangan kebiasaan gitu ya. Ya, maaf ya Pak. Makasih ya Pak. Boleh duduk. Oke, yang lain? Ada pertanyaan tentang video tadi? Selain Betty, Rianto, ada lagi pertanyaan? Ima, mau nanya apa, Mak? Dari video tersebut, udah lihat belum kan? Kamu udah lihat videonya kan? Udah, nggak ada pertanyaan Pak. Nggak ada. Kalau lainnya apa, Len? Nggak ada. Masih bingung Pak, pertanyaannya apa? Bingung. Oke, kenapa Bapak menampilkan video tersebut? Nah, jadi Bapak sengaja supaya kalian curious gitu ya, pengen tahu alasannya. Kenapa tadi, misalkan tadi Betty nanya kenapa tanahnya tidak longsor ya? Ya, padahal aliran airnya deras. Oke, terus Rianto juga tanya tadi apa Rianto nanyanya? Itu kan pohonnya kenapa nggak tumbang Pak? Samping Oh iya, sungai. nggak tumbang. Gede banget. Ya, walaupun di bawahnya itu ada aliran sungai ya, di sampingnya ya lumayan deras ya. Oke. Jadi sekarang Bapak mau bikin kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Udah dibentuk kelompoknya kan? Yang kemarin Bapak koordinasikan? Kalau Rianto, Purnawal Dewi, Ima sama Betty, Dewi Oktariani sama Indah Timur. Oke. Nanti kalian mengerjakan LKPD diskusi ya, mengapa permasalahan yang terjadi di kasus yang tadi ada di video yang Bapak tampilkan. Oke, LKPD-nya bentar ya. Oke, LKPD-nya seperti ini. Sudah terlihat? Ada LKPD-nya di situ? Belum. Ada ya? Ada Ya, Pak, ada, Pak. Oke, tadi dari hasil video tadi kan kalian sudah mengamati ya. Di sini nanti ada pertanyaan, kalian mengidentifikasi masalah, buat sebuah pertanyaan terkait video. Nah, kalian diskusikan ya. Kalian pahami permasalahan yang ada pada video tersebut. Oke, jadi bikin sebuah pertanyaan ya. Terus yang kedua, kalau sudah membuat pertanyaan, coba kalian bikin hipotesis atau dugaan sementara yang telah kalian buat. Oke, nanti dibikin diskusi sama teman kelompoknya. Nah, nanti diisi pengumpulan datanya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Paham nggak? Paham? Ya, Ada yang paham? Nah, nanti hasilnya tarik kesimpulan. Ya, kalau udah tarik kesimpulan, nanti kita presentasikan bersama-sama. Oke? Pertanyaannya bebas, siapa yang nata siapa ya? Apa yang mana? Rianto? Nah, yang itu, yang ini nih. Nah, Ya, ini pertanyaannya sesuaikan dengan tadi yang kamu udah amati dari video tadi.
di video tadi ya Pak ya. Paham kan? Ya, kalian bikin identifikasi masalah, terus pengumpulan data, ya, bikin hipotesis, dan terakhir nanti bikin kesimpulan. Nah, karena kita kan 3 JP ya, jadi untuk ini pasti kalian cepat lah mengisi ya. Karena kan kalian udah punya HP semua nih, ya. Jadi manfaatkanlah HP sama buku paket kalian. Paham ya? Oke, mulai dari sekarang silakan kerjakan. Oke, ada yang kurang paham? Siapa? Kelompok 1. Yang mana yang kurang paham? Rianto? Sama kelompoknya, ada yang kurang paham? Sementara sih belum ada pertanyaan Pak. Ini masih ini. Boleh nggak Pak yang tadi saya tanyakan dimasukkan ke sini Pak? Ya boleh lah, iya, situ boleh lah. Kan kamu yang amati gitu ya. Ya. Cari dari berbagai sumber pokoknya ya. Sumber terkait dengan video ini, yang berhubungan dengan video ini. Oke. Siapa lagi yang kurang paham? Dia gimana dia? Nggak kelihatan, Pak. Apanya nggak kelihatan? Itu tulisannya kurang besar, Pak. Kurang besar. Coba. Ya, Pak. Yang ini. Oke. Coba Bapak perbesar ya. Oke, kelihatan? Kamu di sini nanti identifikasi dulu masalahnya, ya. Bikin sebuah pertanyaan terkait video. Terus habis itu kalian buat sebuah pertanyaan. Nih, buat pertanyaan, ya, buat hipotesis atau dugaan sementara, ya. Dari yang sudah dibuat pertanyaan tadi, yang tadi awal buat hipotesis dulu. Ya, siapa lagi yang kurang paham? Sambil mengerjakan, kalian tanya aja ke Bapak ya. Jadi kalau misalkan nggak paham, jadi bisa diselesaikan. Nah, ini menarik kesimpulan. Nih, menarik kesimpulan ini dari hasil analisa kalian. Buatlah simpulan hubungan keberadaan akar dengan peristiwa longsor yang terjadi di pinggir sungai tadi. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Sudah 60 menit. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Pak. Boleh. Hasil dari diskusi kelompok kami, Pak, dari LKPD yang telah didiskusikan, LKPD yang kedua ini, yang pertama mengenai identifikasi masalah. Nah, di kelompok saya menyepakati identifikasi masalahnya, mengapa tanah di pinggir sungai itu tidak terjadi longsor, padahal aliran sungai cukup deras. Nah, kemudian dilakukanlah atau ditarik hipotesis atau dugaan sementara dari pertanyaan yang sudah ditentukan tadi dari identifikasi masalah juga. Hipotesisnya, apakah tanah di pinggir sungai tidak longsor karena adanya akar pohon? Setelah dilakukan hipotesis, kita mengumpulkan data, Pak, dengan cara memanfaatkan panduan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, menurutmu pohon apa yang ada dalam video dan jenis akar
dan jenis akar pada pohon tersebut. Nah, jawabannya itu pohon tumbuhan dikotil itu tadi Pak, karena berakar tunggang. Kemudian yang kedua, apa yang membuat tanah di pinggir sungai tidak longsor? Menurut kelompok kami karena adanya pohon yang menahan tanah dari pengikisan air sungai. Ketiga, apakah ada kebermanfaatan dari menanam pohon di pinggir sungai? Ada. Tadi mengakibatkan atau bermanfaat untuk mencegah longsor tadi ya Pak, dan juga mencegah pengikisan tanah. Kemudian yang keempat, apa yang akan kamu lakukan bila pinggir sungai sekitar lingkunganmu tidak terdapat pohon? Nah, kelompok kami sepakat akan menanam tanaman atau pohon supaya tidak longsor akibat pengikisan oleh aliran sungai. Yang kelima, bagaimana dampaknya terhadap tanah setelah kamu menanam pohon di pinggir sungai? Dampaknya pengikisan sungai tidak terlalu cepat karena membuat struktur tanah menjadi lebih kuat dan tahan terhadap pengikisan air. Terakhir, kesimpulan dari kelompok kami, akar tanaman atau pohon bisa mengurangi pengikisan tanah oleh aliran sungai sehingga mencegah longsornya tanah, terutama tanaman atau pohon monokoti yang memiliki akar serabut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok terakhir ya tadi Indah ya, telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari hasil diskusi kalian ya hasilnya dipastikan hampir sama ya, bahwa yang namanya akar itu bermanfaat bagi apa? Bagi kelangsungan hidup tumbuhan ya, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau ekologi sekitar ya. Contohnya tadi ya, jadi melindungi tanah, misalkan tadi di posisinya ada tanah di pinggir sungai ya, jadi karena ada pohon, akhirnya pohon itu dalam pengisian air oleh sungai jadi berkurang ya, jadi tidak terjadi longsor atau meminimalisir adanya longsor. Oke, mungkin ada jawaban yang lain? Tadi mungkin ada yang kurang setuju dengan jawaban teman-teman yang lain? Atau ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Enggak ada, Pak. Jadi jawabannya sudah bagus ya. Tadi dari kelompok 1 jawabannya sama ya. Jadi akar itu bermanfaat intinya ya. Terus ya kelompok 2 juga sama ya, kesimpulannya akar itu juga bermanfaat bagi ekologi di sekitar sungai. Jadi untuk mencegah sungai. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk hasil presentasi hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah berusaha untuk menganalisis menyelesaikan permasalahan yang yang kalian amati tadi, dan kalian bisa jadi lebih tahu ya kebermanfaatan akar terhadap ekologi. Oke, karena waktunya sudah habis. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan melakukan praktikum ya, percobaan. Jadi buat membuktikan juga, memang benar nggak sih akar itu bisa menyerap air gitu tadi ya, air sungai misalkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi kita nanti akan mempraktikkan bagaimana si akar itu bisa menyerap zat hara atau air. Oke, paham ya? Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari itu. Oke, untuk hari ini kita akhiri saja dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan, yang kalian telah diskusikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Habis ini pelajaran apa lagi? IPS. Habis ini pelajaran apa lagi? IPS. IPS ya. IPS ada Bu Nyimas ya. Nanti Bu Nyimas masuk bentar lagi. Oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Subarun. Beri aplaus buat Pak Subarun.
Bagaimana Bu Hermani? Apa ada yang mau dikomentari? Saya mau tanya dulu nih Pak Sobarun, Oke. yang ini tadi Pak Sobarun pas ngajar melihat teman-temannya enggak? Lihat Gangguan bebas. sinyal gitu. Lihat Bu, cuman ada Oh, iya, iya. Ya, yang lain mungkin kena gatal. Yang lain mungkin nanti dipelajari ya untuk pakai Google Meet ini peer teaching-nya itu gimana mengoptimalkan nanti mimik siswa gitu ya. Pak itu jadi gatal gitu bentar. Ya. Pada intinya tadi saya tidak lengkap, mohon maaf tadi sinyalnya juga ngeblank. Yang Pak Sobarun sudah mulai memasukkan ya di situ tentang PBL-nya, tapi memang kita nggak bisa mengevaluasi mungkin Pak Ihsan ya, karena waktunya kan memang terbatas ya. Jadi tahapan-tahapan dengan terutama adalah bagaimana mengkondisikan pada model yang diinginkan dan tujuan yang diharapkan gitu ya untuk mengembangkan ke siswa itu poin-poin atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Karena memang waktunya hanya sedikit ya. Tadi soalnya yang saya tangkap itu hanya yang dari Bu Indah Timur aja mengungkapkan tentang permasalahan. Setelah itu sudah selesai gitu ya. Yang intinya kayaknya itu atau saya terlewat nih Pak Ihsan? Apa Bu? Yang tadi? Yang pertemuan hari ini Pak Sobarun. Oh itu presentasinya Bu. Presentasinya aja yang utama ya. Berarti di yang hari kedua yang pun Pak Sobarun? Jadi ceritanya Bu, untuk hari ini kan 3 JP. Jadi semuanya sudah presentasi gitu Bu Indah yang terakhir. Jadi kita menyimpulkan bersama-sama gitu Bu. Apa tadi yang disimpulkan Bu Indah? Bu Indah sebagai siswa, tadi apa kesimpulannya dari upaya dari Pak Sobarun nih? Akar tanaman atau pohon bisa mengurangi pengikisan tanah oleh aliran air sungai dan mencegah longsor. Kira-kira kalau Bu Indah nanti mungkin agak sama mungkin ya di materinya agak beda ya, bukan yang kedua ya Pak Sobarun. Kalau untuk memicu simpulan itu apa kita yang dominan menyimpulkan atau gimana nih yang efektif sebenarnya? Menurut saya siswa harusnya sih siswa Bu ya. Siswanya. Apakah tadi Pak Sobarun mengajak siswa karena kebetulan ini nggak luring gitu ya? Iya, rada kagok mungkin. Makanya saya tanya tadi Pak Sobarun melihat siswanya apa enggak gitu. Tapi ternyata melihat sebenarnya ya. Jadi upaya untuk menggiring bahwa simpulan yang dihasilkan itu adalah siswa gitu. Nah ini yang seringkali terlena kita lupa ya. Biasa senang menyuapi gitu ya. Dan siswa juga senang disuapi soalnya. Nah, beralih dengan atmosfer baru ke mengajak semuanya itu mengajak siswa gitu untuk masuk on the track ke model pembelajaran yang diinginkan, sehingga simpulan pun di setiap akhir pertemuan juga coba kita siapkan gitu dari data ataupun dari sejumlah langkah-langkah pembelajaran yang sebelumnya yang ingin kita simpulkan. Ini mengingatkan aja, kadang-kadang sekarang suka lupa. Saya juga termasuk itu, suka terlena gitu. Apalagi kalau waktunya mau habis gitu ya. Jadi cepat-cepat dan seterusnya. Ini mungkin nanti pas mungkin ditanya di ujian komprehensif atau nanti pas PPL. Ini yang hal yang urgent di dalam pembaruan, di dalam sekarang ya, ke arah PBL dan PJBL. Mungkin itu Pak Ihsan. Ya Bu. Tambahan mungkin Mas Sobarun ya tadi tapi nggak tahu terlewat atau tidak karena tadi TKR dulu. Tujuan pembelajaran tadi disampaikan Pak, rasa tidak terlihat ya. Jadi tujuan pembelajarannya disampaikan terlebih dahulu. Ya Pak, jangan Komis, lupa, ya. Kan di situ ada di PPT-nya ya. Jadi langsung ke iya. lupa. Cuma KD-nya aja yang disebutkan. Ya itu kan perlu disampaikan. Udah siap-siap mau. Mungkin nanti untuk gara-gara gugup gua jadi lupa jadi. Kalau untuk reaksinya kurang baik Bapak Ibu untuk yang besok nih. Pertama biasanya Bu Ima nih kurang gangguan. Kalau besok usahakan sinyalnya yang baik ya Bu ya. Soalnya Bu Ima cari tempat dulu.
Ya kayak Mas Sobarun tadi kan kelempar sebentar kan jadi gugup akhirnya. Tapi kesininya alhamdulillah sudah bagus. Cuma nanti videonya tadi belum, suaranya sama seperti Bu siapa tadi, Bu Diah, tidak keluar. Karena emang sengaja, Pak. Jadi saya Oh, sengaja gitu. Oh. Oh, Tapi kalau sengaja mungkin Pak Sobarunnya yang mengarahkan. Udah ya, tadi. gitu. Oh, udah. Saya kan bilang, Kan nanti saya sengaja langsung ya. keluar ya, tadi pakai Mas audio Sobarun. gitu. Oh, langsung Mengerti kelempar. saja gitu. Iya, lempar makanya tadi nggak nyambung gitu jadi astaga. Iya. Iya. Itu Cukup mungkin Pak mungkin. tambahannya. Saya mungkin cukup ya. Saya Nanti berhentikan insya Allah rekam. PPL mah udah inilah di hadapan siswa real ya. Ya, Insya Allah, Bu. berhentikan dulu Bu. Pak Isan baru